Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan saat ini, hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Dalam perenungan kita hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tema bagaimana bertindak dengan bijak. Bagaimana bertindak dengan bijak. Bacaan kita pada renungan saat ini terambil dari Kitab Nabi Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayatnya 1-14. Mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami merasakan berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperkenankan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menjadi makanan bagi rohani kami, Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, menjelaskannya Tuhan. Mampukan hamba-Mu menjelaskan dengan benar. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 1-14 yang demikian isinya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Sekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sampai di pembacaan firman Tuhan yang berbagai yang mendengarkannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sedang menghadapi keadaan yang tidak enak, tidak nyaman, mungkin juga tertekan, ada dua kemungkinan sikapnya menghadapi keadaan itu. Yang pertama, orang bisa menjadi kehilangan harapan. Orang menjadi apatis, yaitu tidak mau berbuat apa-apa, pasrah. Sehingga ia tidak peduli pada kewajibannya sehari-hari. Jadi yang pertama-tama adalah orang menjadi kehilangan semangatnya untuk hidup. Yang kedua adalah sebaliknya dari itu. Ada orang tertentu yang sangat meyakini bisa cepat terbebas dari tekanan-tekanan hidup tadi. Sehingga dia hanya berhenti menantikan datangnya kelepasan tadi. Kelepasan dari keadaan tadi. Jadi yang pertama itu adalah apatis, kehilangan harapan. Yang kedua justru karena bersemangat sekali sampai dia juga hanya menantikan itu. Menantikan kelepasan dari tekanan hidupnya. Dan yang ada kemudian dia melupakan juga kewajibannya sehari-hari. Itu ada dua kemungkinan sikap. Tetapi kedua-duanya sama, yaitu diam. Gak mau melakukan kewajibannya, menjadi apatis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, suasana umat Tuhan dalam bacaan yang kita baca tadi, juga mengalami keadaan yang tidak nyaman, tidak enak, tertekan. Karena mereka hidup di pembuangan di negeri Babil. Yang tentunya keadaannya serba terbatas dan juga tertindas. Karena mereka dibuang ke Babil. Suasana ini menjadikan sebagian umat sudah mulai kehilangan harapan. Untuk bisa kembali pulang ke tanah airnya. Mereka menjadi putus asa. Menjadi apatis. Tidak mau berbuat apa-apa dan mereka menjadi melupakan kewajibannya. Tetapi sebaliknya ada sebagian umat yang justru berpengharapan begitu besar untuk bisa cepat pulang ke tanah airnya. Sehingga mereka melupakan kewajibannya yang dipikirkan dan ditunggu hanyalah secepatnya bisa kembali ke tanah airnya. Harapan yang besar untuk cepat bisa pulang karena mereka terpengaruh oleh nubuat nabi-nabi palsu, juga oleh juru tenung yang ada di sekitar mereka. Kedua sikap ini tentu tidak benar dan tidak bijaksana. Umat tidak boleh menjadi putus asa atau apatis. Atau sebaliknya mempunyai harapan berlebihan untuk cepat pulang. Sehingga keduanya sikap ini menjadikan mereka melupakan kewajibannya sehari-hari.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan untuk hidup bijak, untuk bertindak bijak dengan tetap melakukan kewajibannya sehari-hari. Kemudian Nabi Yeremia menjelaskan yaitu tindakan bijak yang harus dilakukan oleh mereka ketika berada di pembuangan. Ada pengajaran, ada nasihat Nabi Yeremia untuk bertindak bijak. Yang pertama, yaitu dalam ayat yang ke-5 dan 6 kita baca demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anak perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan tidak berkurang. Orang yang bijak dalam bacaan kita tadi yang pertama adalah orang yang mau menata dan mengembangkan hidupnya sendiri. Orang yang selalu berusaha agar hidupnya bisa sejahtera, bisa bertumbuh dan berkembang. Tanpa selalu bergantung kepada orang lain. Di samping itu juga harus peduli kepada kesejahteraan keluarganya. Jadi memperhatikan, orang bijak memperhatikan kesejahteraan dirinya dan juga keluarganya. Keluarganya bisa terus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang sejahtera. Kita termasuk orang yang bijak. Kalau kita juga terus berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga kita masing-masing. Jadi yang pertama, hidup bijak adalah peduli pada kehidupannya sendiri dan keluarganya untuk bisa menumbuhkan, bisa merasakan, mengusahakan sejahtera. Yang kedua, tidak hanya mengusahakan kesejahteraan sendiri dan keluarganya, tetapi juga kesejahteraan bersama dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lalu dijelaskan ayat ini. Caranya mengusahakan kesejahteraan bersama. Yaitu caranya dengan berbuat. Melakukan sesuatu untuk mewujudkan kesejahteraan. Tetapi juga dengan cara berdoa. Memohon pertolongan Tuhan. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bisa terwujud hanya karena pertolongan Tuhan. Maka berdoa memohon pertolongan Tuhan itu sangat penting untuk kesejahteraan hidup kita. Hidup bersama. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Pada saat ini berulang-ulang kita diingatkan kalau kita semua mentaati semua protokol kesehatan. Maka virus COVID-19 cepat bisa teratasi. Dan masyarakat bisa kembali merasakan hidup tenang dan sejahtera. Karena kesejahteraan masyarakat adalah juga kesejahteraan kita semuanya. Yang ketiga, orang yang bijak adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 sampai 14 dijelaskan bahwa orang yang bijak adalah orang yang mau mencari, menanyakan, menemukan Tuhan. Ayat 13-14. Dengan selalu berseru dalam doa pada Tuhan. Ayat 12. Ketika benar-benar menemukan Tuhan,
mereka akan mengetahui rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ayat 11. Hidup yang bijak akan didapatkan ketika orang hidup dekat dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya. Dari bacaan tadi kita diingatkan bahwa orang yang bijak adalah orang yang selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi hidupnya. Kesejahteraan bagi keluarganya, juga bagi masyarakat. Dan itu ditemukan, didapatkan ketika orang mau hidup dekat dengan Tuhan. Akan menemukan pertolongan Tuhan mewujudkan hidup sejahtera. Baik pribadinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Selamat terus mengusahakan kesejahteraan. Selamat terus hidup dekat dengan Tuhan. Itulah sumber dari hidup kita yang bijak. Kita adalah orang yang bijak kalau kita sungguh-sungguh menghayati dan melakukan firman Tuhan tadi. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami bertindak dengan bijak dalam kehidupan kami. Melalui Nabi Yeremia, kami Engkau ajar Tuhan untuk bisa hidup bijak. Yang pertama, kami harus selalu mengusahakan kesejahteraan bagi kehidupan kami masing-masing. Yang kedua, agar kami juga memikirkan kesejahteraan keluarga kami pribadi dan keluarga kami harus kami usahakan hidup sejahtera. Kemudian selanjutnya kami harus memikirkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kami. Sehingga kesejahteraan masyarakat itu juga akan dirasakan oleh kami yang tinggal di dalamnya Tuhan. Sumber sejahtera ketika kami dekat dengan Tuhan. Disitulah kami menemukan sejahtera yang sejati. Ketika kami mengusahakan kesejahteraan, kami harus percaya dan mohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sejahtera, menolong kami untuk mewujudkan kesejahteraan itu dalam kehidupan kami, kehidupan bermasyarakat juga Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi korban bencana alam yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa Barat, dan di tempat-tempat lain di Indonesia ini Tuhan. Kasihanilah mereka yang jadi korban bencana alam. Di tempat pengungsian mereka, Tuhan tolonglah. Mereka tetap mempunyai semangat, tetap dalam pendampingan Tuhan dan penuh dengan sukacita. Pemerintah bersama masyarakat yang menolong mereka Tuhan berkati agar pertolongan yang mereka lakukan sungguh-sungguh berguna untuk memulihkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pemerintah, masyarakat, bangsa negara seluruhnya yang mengusahakan untuk bisa cepat terbebas dari virus COVID-19 Tuhan. Tuhan sadarkan masyarakat untuk terus berusaha mentaati protokol kesehatan Tuhan. Sehingga kami mohon kepadamu semakin hari untuk virus ini semakin bisa untuk diatasi Tuhan. Kami berdoa bagi para pasien virus COVID, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan semangat, kekuatan, tetapi juga yang terus berusaha
mengatasinya, para relawan, para dokter, tim medis, Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa secara khusus bagi warga GKJ Sarimulyo Tuhan. Berkatilah yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Sidi Agung Wijaya, kami berdoa untuk Helen, kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Ibu Budi Suseto, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Tuhan, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Ibu Supini Prayetno, Bapak Edwan Rusmawanto. Berkati mereka semua dan kuatkan iman mereka untuk tetap bersandar pada Tuhan dengan keyakinan Tuhan mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami, warga GKJ Sarimulyo yang sudah adioswo, sudah lanjut usia dan sudah mulai mengalami kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Sevo Prayetno, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono dan Ibu Waginah Paijo. Berkati keluarga yang mendami dan melayani mereka Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo dalam pelayanannya, dalam mengadakan ibadah, dalam rangka untuk pembinaan iman bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh majelis gereja-Mu dalam pelayanannya. Tuhan, kami menaikkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini Tuhan sudah memberi firman-Nya pada kita semuanya. Dan kiranya firman Tuhan berguna untuk kita semua. Kita bisa hidup bijak dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.